Kalau kita ketemu sama orang yang ngomong begitu ke kita, nggak usah pakai ayat Quran, nggak usah pakai hadis Nabi, nggak usah pakai kata Imam Syafi'i, kata Imam Hanafi, kata Imam Maliki, kata Imam Hambali, nggak usah. Terus pas ngomong dia sama kita, dia bilang, kalau dilihat-lihat ya, dari tanggal lahir kamu, kamu ini sial ini. Banyak membawa sial ini. Langsung tempeleng mukanya, lepak. Habis itu dia kan marah habis itu. Marah dia. Kenapa kau tempeleng? Tanya. Kenapa kau tak tahu masa depanmu? Kau bisa meramal masa depanku kan? Kau bilang aku sial kan? Iya. Kenapa kau tak tahu aku akan menempeleng mukamu? Sedang nasib kau aja kau tak tahu. Bagaimana pula kau mau meramal nasib aku? Kasar dia, kasar kita. Jahil dia, balas juga dengan jahil. Jangan pakai ayat. Rasulullah mengajak, tak mempan. Pak mukanya. Saya karena belum pernah aja jumpa orang meramal saya. Kalau diramalnya saya, kalau dibilangnya. Kalau saya lihat-lihat ini Ustadz, kayaknya Ustadz banyak sialnya nih. 2 kali saya katakan, pak sekali. Kenapa kau tak tahu bahwa aku akan menempeleng kau? Hah? Jadi jangan mau dimasukkan orang ke dalam kotak. Dia sudah punya kotak ini kotak. Dimasukkannya kita bulat-bulat ke dalam kotak ini. Dihipnotisnya kita entah apalah kata dia. Jangan mau dimasukkan ke dalam kotak. Masukkan pula dia balik ke dalam kotak kita. Memang dia aja yang punya kotak. Kita pun punya kotak juga. Aku pun punya kotak. Kau pun bisa juga aku masukkan dalam kotakku. Bukan kau aja yang punya kotak. Itulah pentingnya kita berilmu, punya keyakinan, punya kepercayaan diri. Bahwa dalam Islam tidak ada yang namanya sial. Lalu kemudian setelah kita pahami ini. Sial karena pohon kayu. Jangan ditanam pohon kayu ini, nanti akan mendatangkan sial. Sial karena burung. Jangan pergi kalau burung terbang ke sini, kalau terdengar suara burung, sial. Sial karena hari. Jangan begini, ini hari sial. Sial karena bulan. Jangan melakukan ini di bulan ini sial. Maka ketika Islam datang, dihilangkan ini semua. Tapi ada beberapa hadis, digabungkan beberapa hadis, lalu kalaupun ada sial itu, kata Nabi SAW, sial itu pada 3. Yang pertama, al-mar'atu, perempuan. Yang kedua, wadabbatu, hewan tunggangan. Yang ketiga, al-manzilu, rumah. Loh, tadi katanya nggak ada sial. Ini kok mah ada sial 3? Pahami dengan baik. Yang pertama, al-mar'atu, perempuan yang sial. Maksud perempuan sial di situ adalah karena perbuatannya. Dia berselingkuh, dia minum khamar, dia pakai narkoba. Jadi sialnya itu karena perbuatannya. Kalau dia bertaubat, at-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertaubat sama seperti orang yang tidak berdosa. Memang dia dulu jahat, Pak Ustadz nakal. Sekarang sudah taubat, sudah hijrah. Berarti dia tidak sial. Yang kedua, hewan tunggangan. Waktu itu mereka kan naik kuda. Dari 1000 kuda, ada satu yang kuda ini, kalau kita kuda liar. Kalau kita naik, jatuh kita. Itu jangan diperturutkan terus. Cari kuda yang kira-kira agak jinak, agak mudah diatur. Karena kalau diperturutkan juga, itu asyukmu. Memang dia susah dipotong aja. Kambing pun juga begitu, ada satu kambing yang nakal. Ayam pun kadang ada juga model begitu. Diusir, dihalau, masuk juga ke rumah. Ayam begini ini dipotong. Kemudian al-manzil. Kok bisa rumah itu katanya sial? Maksudnya rumah itu mungkin pada letak cahaya mataharinya. Bukan ada hubungan cahaya matahari dengan rezeki, bukan itu maksudnya.
ketika rumah ini menghadap cahaya matahari terbit pagi. Betul waktu pagi itu panasnya sehat. Tapi waktu siang panas terik sehingga di dalam rumah itu mereka tinggal di gurun pasir. Tidak ada kipas angin, tak ada AC, panas. Maka mestinya membuat rumah itu depannya ke utara. Lalu kemudian belakangnya ke selatan. Atau depannya ke selatan, belakangnya ke utara. Bukan menghadap ke timur atau ke barat. Karena itu akan melawan cahaya matahari. Nah, itu yang dimaksud. Jadi tidak ada unsur magis. Tidak ada unsur gaib-gaib. Karena kita sudah mengembalikan semuanya pada kuasa Allah. La tataharraku dzarratu illa biiznillah. Tidak ada sesuatu pun yang bergerak di atas muka bumi ini kecuali atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak, maka segala yang kau katakan tadi sial ini hilang semuanya atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Berkat syafaat Nabi Muhammad SAW, berkat surat Al-Fatihah, berkat zikir-zikir, berkat surat Yasin, berkat tahlil, berkat sodaqoh. Nah, ini semua. Jadi jangan merasa ada unsur lain, i'tiqadu, suatu keyakinan, wusulil makruhi, ada sesuatu yang makruh, yang tidak disukai, yang tidak disenangi, ilaika, terjadi pada dirimu, bisa babin yattasilu bika, disebabkan oleh suatu sebab yang berkaitan denganmu. Nah, inilah tadi terkait dengan burung, pokok kayu, dengan nama, dengan bulan lahir, dengan tahun lahir, dengan astrologi, perbintangan, astronomi. Astrologi baik, ilmu falak, tak masalah. Yang masalah ini adalah astronomi baik, tak salah. Yang salah ini astrologi, perbintangan. Kalau bintang Anda ini, hari ini Anda sial, maka disebut dia dengan syirik. Syirik artinya syirik, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dia meyakini ada selain Allah. Kita umat Islam mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala.